Di sini saya akan menjelaskan 5 kajian ilmu bahasa atau bisa disebut dengan linguistik. Nah, yang pertama itu fonologi, ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Ada 2, yaitu fonemik dan fonetik. Fonemik dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas vokal dan konsonan. Vokal sendiri terdiri dari atas A, I, U, E, O. Dan konsonan sendiri huruf selain huruf vokal. Diftong merupakan gabungan 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Huruf diftong terdiri dari atas AI, AU, OI, dan EI. Fonetik membahas bunyi-bunyi bahasa alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Ada 3 macam alat ucap yang berkenaan dengan bunyi. Yang pertama yaitu udara yang dikeluarkan dari paru-paru ketika kita berbicara. Artikulator aktif adalah bagian alat ucap yang dapat digerakkan ketika bunyi diucapkan. Artikulator pasif, bagian alat ucap yang tidak bergerak sewaktu terjadi suara. Morfologi, ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata. Nah, dalam kata itu terdapat morfem, alomorf, dan morf. Yang pertama, morfem adalah bentuk paling kecil dalam satuan bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Contoh, satuan kata ayah tidak dapat diuraikan lagi. Yang kedua, morf. Morf adalah kata dasar yang diberi imbuhan, tidak dapat dan tidak akan mengalami perubahan huruf atau variasi. Contoh, mendongkrak, imbuhan men dan kata dasar dongkrak. Yang ketiga, alomorf, merupakan kata dasar yang mengalami variasi imbuhan. Contoh, imbuhan pe dan kata dasar sakit, jadi dileburkan menjadi penyakit. Sintaksis, ilmu yang mempelajari tata kalimat dalam bahasa Indonesia. Ruang lingkup sintaksis ada 4, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil secara hierarki menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Sementara, sebuah frasa yaitu 2 kata yang memiliki satu objek. Klausa merupakan sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat sendiri merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Semantik dan pragmatik. Semantik dan pragmatik sama-sama memiliki dan berkaitan dengan makna, namun yang membedakan jika semantik makna yang ada pada tulisan, tidak ada unsur linguistik yang mempengaruhi. Sedangkan pragmatik, suatu cabang linguistik yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tutur kata. Contoh, kata cat, di mana pada semantik kata cat bisa diartikan pada suatu yang mengandung arti warna, misalnya cat tembok, cat kuku, dan cat rambut. Sedangkan pada pragmatik, cat sendiri bisa saja diartikan dengan kucing, karena pragmatik itu makna dalam tulisan dan lisan.